Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala al-muallif wa syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-hadithur rabi'a asyara, hurmatul muslimi wa mata tuhdaru. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin at-thayyibi az-zani wan nafsi bin nafsi wat tariki lidinihi al-mufariqi lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat daripada iman Islam, dan kita diberikan oleh Allah hidayah dan taufik untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya, dan ditambah kita menuntut ilmu yang mana diwajibkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwasannya kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang akan berkumpul dengan Nabi Muhammad baik dunia dan akhirat kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita membahas hadis yang ke-14. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Biografi beliau sudah pernah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelum-sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seseorang yang muslim, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan 3 perkara, atau kecuali dengan salah satu 3 perkara. Yang pertama at-thayyibi az-zani. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah at-thayyib az-zani. Dengan at-thayyib az-zani, yaitu seseorang yang sudah menikah, baik laki-laki ataupun perempuan, lalu dia melakukan daripada perzinahan. Jadi at-thayyibi az-zani, ya kan? At-thayyibi az-zani, seseorang yang sudah menikah yang melakukan daripada perzinahan. Jadi di sini jelas hakikat asal darah manusia itu haram ditumpahkan kecuali dengan salah satu 3 perkara. Penumpahan daripada darah itu baik secara akal ataupun secara nakli. Secara akal atau nakli. Baik secara akal ataupun secara dalil, baik itu melalui ayat Al-Quran atau juga melalui hadis
ada perusakan bentuk manusia, perusakan daripada bentuk kemanusiaan yang mana diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang terbaik, yang bagus, yang terbaik dan juga yang bagus. Maka apa? Secara akal tidak bisa diterima adanya daripada pembunuhan. Wal aqlu ya'ba dzalika wa yunkiruhu. Akal sehat ini akan senantiasa menolak dan akan mengingkari adanya pembunuhan. Kalau ini akalnya masih sehat, normal, ya kan, normal. Begitu juga melalui ayat Al-Quran Allah nyatakan wala taqtulun nafsallati harramallahu, janganlah kalian membunuh jiwa, ya kan? Janganlah kalian membunuh suatu jiwa yang mana Allah telah haramkan illa bil haqqi, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya. Apa itu haknya? Di dalam tafsir Hasyiatus Sawi di situ dijelaskan wa huwa ahadu thalathin, salah satu 3 perkara, yaitu adalah kufrun ba'da iman, kemurtatan. Terus yang kedua wazina ba'da ihsan, melakukan zina setelah menikah. Sudah menikah terus melaksanakan zina. Terus juga wa qatlu mu'minin ma'sumin amdan, membunuh seorang mukmin yang darahnya dilarang untuk ditumpahkan amdan secara sengaja. Ini 3 perkara ini kalau dilakukan seseorang, maka darahnya halal ditumpahkan, tapi bukan dengan kita. Siapa? Ya melalui persidangan, melalui hukum Islam, melalui daripada persidangan. Keputusannya yang berhak seperti itu adalah pemerintah, bukan kita, ya kan? Bukan serta merta kita ini melakukan zina, kita lihat langsung kita bunuh. Ini nggak boleh, ini tidak boleh. Faham Tom? Jadi secara akal ataupun secara nakli, secara dalil ayat Al-Quran ataupun hadis itu dilarang, ya kan? Itu dilarang. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimatin, siapa saja yang membantu atas perbuatan pembunuhan terhadap seorang muslim walau bi syatri kalimatin, walaupun dengan sepenggal kata, setengah kata. Ini orang lagi cekcok, terus kita ngomong bu, ya kan? Maksudnya bunuh, terus dia bunuh, maka apa? Laqiyallahu maktuban baina ainihi, maka tatkala dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tercatat di di depannya itu, bagian depannya, ya kan? Tercatat yaitu ayisun min rahmatillah, orang yang putus asa daripada rahmatnya Allah. Kalau orang sudah nggak bisa dapat lagi daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah dia tidak ada kata lain kecuali azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penting ini, kita harus pahami, ya, kita harus pahami. Jangan setengah-setengah memahami daripada hadis. Sehingga apa? Sehingga seenaknya sendiri main bunuh
bunuh saja. Faham Tom? Jadi kalau orang yang sudah menikah terus berzina, secara hukum Islam ini dia dirajam, ya kan? Dirajam, ya kan? Dan dilemparin batu tuh. Batunya bagaimana? Batunya itu sesuai penuh daripada genggaman daripada telapak tangan. Nggak boleh pakai kerikil, kagak boleh pakai kerikil. Faham Tom? Wala yajuzu qatluhu bighairi dzalik ijma'an. Enggak boleh membunuh ini orang yang berzina tersebut dengan cara hukuman yang lain, kecuali harus dengan apa? Rajam yang tadi, ijma'an, sesuai dengan kesepakatan daripada ulama. Adapun kalau ada orang yang zina tapi bukan zina muhsan, orang yang zani muhsan, bukan, maka dia ini dicambuk 100 kali, terus diasingkan setahun kalau memang dia orang yang merdeka, bukan seorang budak. Kalau seorang budak itu setengahnya, ya kan? Itu setengahnya hukumannya. Ini adalah hadza huwal asahhu min madhhab Syafi'i. Ini pendapat yang paling sahih daripada madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun kalau dinukil, diambil daripada pendapat imam yang tiga selain Imam Syafi'i, yaitu annahu la yugharrab, tidak diasingkan. Wa huwa qaulun lisyafi'i. Begitu juga ini salah satu pendapat Imam Syafi'i juga, akan tetapi pendapat tersebut tidak, yang statusnya bukan asah, statusnya bukan paling sahih. Faham Tom? Ini masalah daripada perzinahan, ya, masalah daripada perzinahan. Terus bagaimana kalau ada orang yang zina, ya kan? Orang yang zina, akan tetapi orang yang zina ini cuma sekedar banyak nih orang yang ngomong simpang siur ataupun isunya itu viral. Ini orang berzina, terus kita ngikut-ngikut ngomong. Itu namanya hukumnya qadzaf, paham? Menuduh seseorang yang berzina. Kalau dia tidak membawa 4 saksi, maka ini orang dihukum harus dicambuk 80 kali. Harus dicambuk 80 kali. Jadi kalau ada orang sembarangan menuduh seorang yang zina, ngikut-ngikut ngomong si fulan zina, si fulanah zina, tanpa adanya saksi 4 saksi, maka maka ini dihukumin orang yang qadzaf. Dia terkena hukum 2 hukum. Yang pertama hukum secara fisik, dia harus dicambuk 80 kali cambukan, ya kan? 80 kali cambukan. Kalau seandainya di dunia nggak sempat dicambuk, terus dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dicambuk pada hari kiamat dengan cambuk api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hukuman yang kedua, hukuman secara maknawi, yaitu orang tersebut disebut orang yang fasik. Udah kerekam dia ini adalah orang fasik, dan pertimbangannya, pemikirannya itu tidak bisa dianggap. Ya, nggak bisa anggap.
kemuliaannya pun hilang, dan selamanya kesaksiannya tidak bisa diterima. Kesaksiannya tidak bisa diterima. Sebagaimana ayat Al-Quran, walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang sudah menikah dengan perzinahan, dengan melakukan daripada perzinahan, sedangkan dia tidak membawa 4 saksi, maka dia harus dicambuk, ya kan? Maka dia harus dicambuk 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadah, dan dia ini kalian jangan terima kesaksian dari orang-orang tersebut, ya kan? Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang fasik. Ini yang ngasih label adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sembarangan di TV ada tentang masalah seperti itu, jangan ngikut ngomong. Si fulan zina, si fulan melakukan perzinahan, padahal kita nggak ngelihat, ya, kita nggak tahu, kita nggak punya saksi, maka itu berbahaya. Itu berbahaya. Secara hukum Islam dia harus dicambuk. Faham tom? Qala al-ulama wa man mata min ghairi haddin wala taubatin udziba finnari bisiyatin min narin. Siapa saja yang mati tanpa dihukum, ya kan? Dia mati melakukan suatu dosa, dia mungkin membunuh atau dia melakukan perzinahan, terus dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diazab di dalam api neraka dengan cambukan-cambukan yang daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, ya kan? Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, buru-buru taubat, taubat. Terus bagaimana Ustaz kalau seandainya sudah terlanjur pernah melakukan? Jangan cerita-cerita ke orang. Itu aib, harus ditutupin. Yang rapat-rapat, ya kan? Harus ditutup, itu aib. Paham toh? Jelas ya? Jangan sembarangan. Warada fil hadits syarif wa warada fil hadits syarif man zana bimra'atin muslimatin aw ghairi muslimatin hurratin aw amatin fatahallahu alaihi fi qabrihi 300 alfi babin minan nari. Barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan yang muslimah atau bukan orang yang muslimah, merdeka ataupun budak, maka Allah bukakan untuknya di dalam kuburannya yaitu 300.000 pintu daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhruju alaihi minha aqaribu, yang mana keluar daripada pintu-pintu tersebut yaitu kalajengking, wahayatun, ular-ular, wasyuhubun, begitu juga suluh api, kayak meteor tapi pakai api, minan nari, daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa yu'adzabu ila yaumil qiyamati, maka dia ini orang diazab sampai hari kiamat, kiamat, ya kan? Ini maka jangan main-main, Wa warada fil hadithi aidha, dan juga di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam
yaitu disebutkan ihdharu az-zina. Ihdharu zina, waspadalah, jauhilah, hati-hatilah terhadap perbuatan zina. Fa inna fihi sitta khusalin, karena di dalamnya ada 6 perkara. Yang ketiga daripada 6 perkara tersebut, thalathatun fid dunya, akan Allah berikan di dalam dunia. Wa thalathatun fil akhirah, dan yang ketiga akan diberikan di dalam akhirat. Fa ammal lati fid dunya, adapun sesuatu yang akan diberikan di dalam dunia, fa innahu yadhhabu al-baha'u minal wajhi, kemuliaannya, kecerahannya, ketampanannya akan hilang, kewibawaannya, keelokannya, keindahannya, kemuliaannya akan hilang daripada wajahnya. Yang kedua, wa yurithul faqra, akan mengakibatkan kefakiran. Ustadz, bagaimana? Banyak orang yang zina kaya-kaya aja, fakir keberkahan. Mungkin hartanya banyak, tapi berkahnya kagak ada. Buktinya ada saat banyak. Berapa banyak tuh yang gajinya tinggi-tinggi, korupsinya lebih tinggi. Ya nggak? Korupsinya lebih tinggi. Nggak ada tuh kayaknya orang korupsi itu di bawah gajinya. Ya nggak? Rata-rata kebanyakan yang ketangkep KPK itu lebih dari gajinya. Itu tandanya apa? Duit yang pokok dia punya memang tidak mencukupi, tidak ada rasa keberkahan. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al-ghina wa zina la yajtami'an. Zina dan kaya, maksudnya keberkahan rizki, itu tidak akan berkumpul. Ya, dua-duanya ini tidak akan berkumpul, mustahil berkumpul. Maka buru-buru tubu ilallah, taubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lainnya Nabi kita Nabi Muhammad bersabda, tarkuz zina yurithul ghina, meninggalkan perbuatan zina itu akan mewariskan keberkahan daripada harta, mewariskan, memperbanyak keberkahan daripada harta. Kalau pengen berkah, jauhi daripada perbuatan tersebut. Ini hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Terus wa yanqusur rizqa wal umura, dan berkurang keberkahan rizkinya, berkurang juga keberkahan umurnya. Ya kan, keberkahan daripada umurnya hilang sudah, berkurang sudah, ya kan, berkurang. Wa ammal lati fil akhirati, adapun 3 perkara yang akan Allah berikan kepada penzina di dalam akhirat, ya'udhurullahu ta'ala ilaihi bi'ainil ghadabi, Allah akan memandangnya dengan pandangan kemurkaan. Fayaswadu wajhuh, kemudian wajahnya akan menjadi hitam lekat. Baru yang ketiga, yakunu hisabuhu hisaban syadida. Yang kedua itu hisabnya adalah akan menjadi hisab yang sangat-sangat berat. Wa tsalitsatu yuhsabu fi silsilatin ilan nari, akan diseret, ya kan, dengan rantai sampai ke api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukuman yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seorang penzina. Faham tuh? Terus bagaimana saat ini banyak yang beredar di media sosial tanpa adanya dasar, tanpa adanya referensi banyak.
bahkan di kalangan masyarakat. Yaitu apa? Banyak orang yang nanya, banyak orang yang mengatakan kalau orang yang, maaf, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada keluarga kita semuanya, ada seseorang perempuan hamil di luar nikah, terus dia mau menikah, sah atau tidak nikahnya? Sah atau tidak? Sah apa enggak? Kata siapa? Kalau kita mau mengatakan agama, nggak boleh kita tahu. Kita harus mau sesuatu pakai keyakinan. Keyakinan nggak bisa ditopang kecuali dengan ilmu. Jadi urusan ini ada di dalam kitab daripada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ulama sepakat, ulama sepakat kalau seandainya seorang yang berzina mau menikah dengan orang yang dizinai, itu boleh. Ini ulama sepakat, ya kan? Sepakat, ya kan? Jadi kalau ada orang yang ngomong jumhur ulama nggak boleh, dia berarti ngawur. Paham ngawur? Sepakat ulama, ya kan? Ini dalilnya ada, dasarnya ada, ya, dasarnya ada. Jadi kesepakatan ulama yaitu apa? Kalau orang yang berzina laki-laki terus dengan perempuan yang ia zinain, terus hamil, terus dia nikahin, sah, boleh, ya kan? Hukumnya apa? Sah, boleh, ya kan? Yahillu bil ittifaqi, halal dengan ittifaq ulama, kesepakatan ulama. Mau madhab Imam Syafi'i ke, mau madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, sepakat. Ini banyak yang ngaco soalnya, Anda sering dengar. Terus bagaimana yang beda pendapat? Bagaimana Ustadz? Yang berbeda pendapat kalau dia nikahnya sama orang lain. Ini perempuan hamil nikahnya sama orang lain. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i bagaimana? Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, walau nakaha hamilan min zina, seandainya seseorang menikahi seseorang perempuan yang hamil karena zina, sahha nikahuhu, maka sah nikahnya. Wajaza lahu wad'uha, dan boleh mensetubuhinya qabla wad'ihi, sebelum melahirkannya. Alal asahhi, menurut pendapat yang paling sahih. Ini ada di dalam kitab Qutul Habib, ya kan? Qutul Habib Al-Gharib Tausyih ala Ibn Qasim. Begitu juga ada di dalam apa? Kitab daripada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ya kan? Ada. Itu dasarnya ada. Dasarnya apa? Ada. Faham ya? Jelas gak kira-kira? Bahkan jumhur ulama mengatakan itu boleh. Jumhur ulama mengatakan apa? Boleh, ya kan? Ini jumhur ulama justru. Yang gak memperbolehkan siapa? Yang mengatakan nikahnya rusak, nikahnya adalah rusak adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri. Sedangkan jumhur ulama boleh, ya kan? Jumhur ulama apa? Boleh. Faham Tom? Jadi jangan asal. Kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah bagaimana? Boleh menikahinya, tapi sebelum melahirkan gak boleh disetubuhi. Sebelum melahirkan gak boleh
setubuh. Ini menurut pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Ya kan, menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Malik baru nggak boleh. La yajuzu al-aqdu ala zaniyah. Nggak boleh. Ya kan? Jadi seorang laki-laki kalau mau menikah dengan perempuan yang hamil, ya kan? Begitu juga dia ini zina ataupun dia ini nggak hamil tapi dia penzina, ya kan? Zinanya sama orang lain, nikahnya sama orang lain. Ini menurut Imam Malik nggak boleh. Ulama Malik itu nggak boleh dalam mazhab Imam Malik. Sebelum apa? Sebelum dia istibra. Kalau sudah istibra, yaitu berapa? 3 kali haid. 3 kali haid. Kalau dia nggak haid lagi, berarti 3 bulan. Setelah istibra itu, ya kan? Maka baru boleh. Ini menurut siapa? Imam Malik. Jangan pendapat ulama mazhab Imam Malik. Kalau Imam Ahmad ibn Hanbal, pendapat daripada ulama-ulama yang bermazhabkan Imam Ahmad ataupun Imam Hambali, yaitu lam yahil liman ya'lam dzalika nikahuhu. Ya, tidak halal bagi seorang laki-laki yang mengetahui kejadian daripada perzinahan perempuan tersebut nikahnya, ya kan? Nikahnya. Paham? Dengan 2 syarat, yaitu apa? Salah satunya selesai masa iddah. Kalau dia hamil berarti apa? Nunggu daripada melahirkan. Paham ya? Nunggu daripada melahirkan. Paham? Ini pendapat daripada selain mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun kita di Indonesia mayoritas pengikut al-Imam Asy-Syafi'i, itu sah, boleh. Jangan hati-hati kalau nggak paham ngomong, nggak boleh. Akhirnya apa? Ini orang sudah mau balik lagi, mau tanggung jawab. Dia ngelakuin dosa, mungkin dia khilaf. Akhirnya dia menyesali perbuatan tersebut. Pengen apa? Nyelamatin anaknya, ya kan? Pengen nyelamatin apa? Anaknya, pengen tanggung jawab. Terus tiba-tiba ada yang ngomong begitu. Udah dia mau nikah, akhirnya apa? Nggak jadi. Besoknya tetap zina mulu, dosa ente ngikut-ngikut. Berbahaya. Kalau nggak pakai dasar jangan ngomong. Ini zaman sekarang. Yang jadi permasalahan, bagaimanakah nasab anak yang dilahirkan? Ini yang perlu kita bahas. Nasabnya bagaimana? Kalau ngikut jumhur ulama tetap gak bisa. Nasabnya tidak bisa disambungkan dengan yang menzinahin. Berarti nasabnya ke siapa? Uminya, ibunya. Kalau nasabnya ke ibunya tidak sah, berarti apa? Ini bayi tidak bisa memberi ini bayi nih tidak bisa dapat waris dari yang tadi menzinahin. Begitu juga kalau anak nih besok kaya, ya kan, bapaknya yang tadi itu yang zina nggak bisa dapat waris. Kalau anaknya perempuan terus mau nikah, dia nggak boleh jadi wali. Kagak boleh jadi apa? Wali nikah, nggak boleh. Ya kan? Harus siapa yang menikahkan? Wali hakim. Terus kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, ini bukan mazhab kita. Ini kita cuma kita kasih pembahasan biar luas pemahaman. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, kalau seandainya seseorang ini zina dengan perempuan terus hamil, terus dia nikahin,
Setelah nikah, dia ngalamin masa kehamilan istrinya 6 bulan, maka nasabnya ke yang menzinahin tadi. Paham kira-kira? Jadi mungkin 1 bulan isi terus langsung dinikahin. Kalau kita hitungannya normal berarti tinggal 8 berarti 6 bulan ada nggak? Ada 6 bulan. Berarti nasabnya ke siapa? Bahkan seandainya yang nikahin itu bukan orang yang menghamili, menurut daripada salah satu pendapat, menurut pendapat daripada Imam Abu Hanifah, itu ke nasabnya ke yang nikahin tersebut. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kita mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Faham tom? Jelas? Kira-kira jelas gak? Ini ada di dalam kitab mana? Di dalam kitab daripada Syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi, dan juga ada di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Yang pertama karya Al-Imam An-Nawawi, yang kedua karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Itu ada dasarnya, ada dasarnya. Ini karena yang berkembang banyak, ada orang yang ngirim ke Anas, kok begini, kalau ente mau ikut silahkan kata Anas, tapi ente tahu dari mana, jelas atau tidak? Gak jelas, ya nggak? Paham tom? Maka penting belajar yang begini, itu penting. Dikira ini urusan agama Islam sholat doang kali ya. Ini banyak orang oh anda udah ngaji nih bab sholat, bab ini. Nggak sholat doang, agama itu sempurna, ya kan? Urusan pernikahan dibahas semuanya. Ini baru ngaji, ya kan? Baru bab wudu, bab sholat udah merasa pintar. Wah, ini udah ngaji nih udah, ya kan? Kalau semua orang nih rata-rata ngerasa bodoh, masjid gak sepi. Apalagi pengajian gak sepi udah. Kenapa? Sepi karena ngerasa udah pintar, ya kan? Ada orang sakit tapi nggak nyadar dirinya sakit, ya susah disembuhin. Bener nggak kira-kira? Tapi kalau ada orang sakit nyadar sakit, berarti dia pengen sembuh, berobat. Kenapa rata-rata orang nggak mau ngaji? Karena itu begitu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Udah bodoh nggak merasa bodoh, ya kan? Udah bodoh tidak merasa bodoh. Akhirnya apa? Tatkala ada permasalahan langsung searching Google. Google apa aja mah dijawab. Apa aja dijawab. Tapi kan nggak ada sanadnya, nggak ada pertanggungjawabannya, ya enggak? Ini berbahaya, apalagi di akhir zaman begini yang penuh dengan kesimpang siuran. Maka jangan sembarangan, ya kan? Ambil ilmu dari guru ke guru, guru ke guru, sampai ke Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sampai sini jelas ya? Ini masalah urusan yang berkaitan dengan perzinahan. Terus disebutkan juga di antara keburukan zina annau yurithul qatla wa ta'un. Perzinahan itu melahirkan pembunuhan. Kalau nggak percaya udah kita tonton tuh di TV tuh yang ilustrasi fakta-fakta tuh. Selingkuh sama ini, tiba-tiba akhirnya kasusnya pembunuhan. Itu nyata. Itunya watta'un, wabah, ya kan? Wabah kemana-mana tiap tahun ataupun akan datang beberapa tahun lagi, itu tidak lain dan tidak bukan di antara sebabnya yaitu adalah dan inian perzinahan, rentetannya kayak seperti LGBT. Itu semuanya mengundang wabah, mengundang penyakit. Sebagaimana dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, idza kathura zina, apabila sudah banyak menyebar luas perzinahan, kathural qatlu, akan banyak pembunuhan, wa waqa'at ta'un, dan akan terjadi daripada wabah. Yang terakhir, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat, tidak akan nampak di dalam suatu kaum daripada fahisyah, kekejian seperti kayak perzinahan, kayak LGBT dan yang lain-lainnya, hatta yu'linu biha, sehingga diumumkan. Sekarang kan perzinahan di WhatsApp, di grup, ada bahkan aplikasinya. Illa fasya fihim, kalau sudah terjadi begitu, maka akan menyebar di tengah-tengah mereka daripada kaum at-ta'un, yaitu wabah-wabah, wal auja', dan penyakit-penyakit allati lam takun madat fi aslafihim, yang dahulu orang-orang dulu gak pernah nemuin penyakit yang seperti itu, saat ini ditemukan penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Itu tanda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat istimewa, mukjizatnya telah terbukti. Kalau masih ada yang meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sangat sungguh disayangkan. Hanya orang yang rugi yang tidak meyakini apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Perhatikan, apa yang disabdakan oleh Nabi pasti akan terjadi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita dan keluarga kita daripada perzinahan dan juga sesuatu yang menimpa daripada akibat-akibat perzinahan. Mudah-mudahan bihaqqi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga kita semuanya fi khairin wa lutuf wa afiyah, di dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya dan keluarga kita semua diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, mengikuti habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ala man wa aslafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.